Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Alhamdulillah, puji kita kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kita masih diberinya hidup di dunia, panjang umurnya, sehat, dan banyak rezekinya. Amin. Seiring dengan itu, salat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga juga para sahabatnya semuanya. Harapan dan doa kita, keluarga kita, jamaah kita, saudara-saudara kita semuanya insyaallah mendapat bantuan syafaatnya. Bapak dan saudara jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Adapun tema khutbah singkat kita pada siang ini, amal soleh, di mana telah dibacakan ayat tadi pada awal khutbah, surah An-Nahl ayat 97, yang terjemahnya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, ia dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya Allah berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, dan sesungguhnya Allah berikan balasan kepada mereka dengan pahala balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surah An-Nahl ayat 97. Bapak dan saudara jamaah rahimakumullah, pada waktu turunnya ayat ini, sahabat ada bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksud amalan salihan, amal soleh di sana?" Maka Rasulullah menjawab, "Kullu amalin khairun yakhruju min anfusikum wa fa'alu min ajsadikum bittiba'i imanikum bil mukhlisina lillahi ta'ala." Rawal Bukhari. Artinya, setiap dorongan perbuatan yang baik muncul dari dirimu, dan gerakan perbuatan panca inderamu yang diikuti oleh keyakinan serta keikhlasan hati, akal dan pikiranmu semata-mata karena Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam tafsir Fi Zilalil Quran, Sayyid Qutb menjelaskan bahwa amalan solihan, amal solih, ini adalah menjadi tugas hidup kita sebagai muslim yang beriman. Karena amal inilah yang menjadi pegangan kita, ini yang kita harapkan nanti mendapat kehidupan setelah kematian. Dijelaskannya di sana ada 5 landasan amal soleh. Yang pertama, solihan fil qalbi, soleh hatinya. Memang sesuai dengan sabda Rasulullah, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Kalau dia baik, baik seluruhnya. Wa in fasadat fasadatil jasadu kulluh. Kalau segumpal darah itu jelek, maka jeleklah seluruhnya. Ala wahiyal qalb
itulah dia hati. Jemaah rahimakumullah, memang hati mempunyai peranan yang sangat penting. Dari hati ini akan sampai kepada otak, pemikiran, dan menjadi perbuatan-perbuatan. Karena manusia terdiri dari 3 dimensi, yaitu fisiknya, pikirannya, dan juga spiritual sebagai roh. Itulah dia hati. Yang kedua, salihan fil ilmi, salih ilmunya, dorongan akal dan pikiran yang berpusat pada otak, dan dorongan rasa yang berpusat di hati, maka terhindar dari aliran-aliran sesat. Salih ilmunya, dan ilmunya itu diamalkannya. Terdapat dalam Syarah Matan Zubat sebuah syair yang merupakan ancaman. Wa kullu man bi ghairi ilmi yu'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Wa alimun bi ilmihi lam yu'malan wa'azzabun min qabli ubadil wasan. Seseorang yang beribadah tapi tak punya ilmu, maka ibadahnya ditolak. Tapi hati-hati, orang yang punya ilmu tapi tak mau beramal, maka dia lebih duluan dia dicampakkan ke dalam jurang api neraka dari penyembah berhala. Makanya Allah tegas, kalau memang orang kafir masuk neraka, fasik, zalim, munafik lebih parah. Fid-darki asfali minan nar. Kalau bara api neraka itu manusia dan batu-batu berhala, manusia kafir dan batu-batu berhala, tapi orang munafik fid-darki asfali minan nar, di bawah dari bara api itu lagi tempatnya. Bapak dan saudara jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu salihan fil ilmi ini jangan tersesat. Kalau dalam ilmu tauhid, peganglah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak liberalisme. Memahami nas agama hanya cukup lewat akal pikiran atau sekuler. Dia tidak mau menghubungkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Tapi yang paling parah lagi adalah pluralisme. Katanya semua agama itu sama. Makanya salamnya pun diberikannya salam untuk semuanya. Apakah karena takut angkat golongan jabatannya barangkali, atau memang dia rela akidahnya terjual? Bapak dan saudara jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, salihan fil kalam, salih ucapannya. Ucapannya dituntun dengan kalam ilahi dan kalimatut thayyibah. Yang keempat, salihan fi ibadah, salih dalam ibadat kepada Allah, menjaga kewajiban-kewajiban. Setelah akidahnya kokoh dengan nilai-nilai keimanan yang mantap dan istiqomah, dijaganya salat. Karena salat bukan hanya melaksanakan tepat waktu, tapi dia pelihara dengan baik, dan juga kewajiban lainnya. Yang kelima, salihan fil akhlak, salih pada akhlak, perilaku perbuatannya. Allah mengingatkan, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang kepingin ketemu dengan aku Allah Tuhannya, maka cobalah dia melaksanakan amal salih selama hidup di dunia, dan jangan dia sekutukan Allah Tuhannya dengan sesuatu. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua, setelah dia beramal salih, dia tetap istiqomah dalam iman, Allah menjanjikan, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Maka akan Allah berikan kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik itu? Ada 5. Yang pertama, dia mendapat rezeki halalan thayyibah. Tidak mau dia asal dapat rezeki kalau kurang jelas. Yang kedua, mempunyai sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah.
timbul sifat syukur dan bersabar dalam mencapai dan melaksanakan perintah. Yang ketiga, mendapat sifat taufik, diberi Allah dia kemudahan untuk beribadah. Yang keempat, merasakan nikmat dalam beribadah. Ini yang mungkin belum sampai kita rasakan. Tapi kalau sudah sampai kita rasakan ke tingkat enaknya beribadah, lezatnya kita bangun di tengah malam, alhamdulillah, insyaallah. Kata Imam Al-Ghazali bahwa ibadah anda yang lalu telah diterima. Yang kelima, mendapatkan ma'rifatullah, dapat mengetahui sesuatu dengan baik dan terukur. Inilah yang dimaksudkan daripada ayat 97 An-Nahl, siapa yang mau mengerjakan amal soleh dengan catatan dia beriman kepada Allah, maka Allah berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Semoga ini kita dapatkan. Dan ada lagi yang lebih dari itu, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bukan itu saja, tapi Allah akan berikan balasan yang lebih baik. Kalau kita memberi sesama kita saja, apalagi yang kita beri adalah orang kaya, dia balas itu dengan yang lebih baik, lebih berharga. Buktinya Nabi kita dikasih hadiah oleh raja-raja. Luar biasa bagaimana kuda yang dia dapatkan itu. Apakah mungkin kalau Allah yang Maha Kaya membalas kepada hamba-Nya biasa-biasa saja? Tapi Allah tegas di sana, bi ahsan, dengan yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam khutbah singkat ini dapat saya wasiatkan, marilah kita berbuat baik sedapat mungkin. Mulai dari ucapan, perbuatan, walaupun mungkin hanya sekadar dalam hati, itu akan mendapat balasan yang berlipat ganda. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Wa sallallahu ala arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah, amin ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ya'muru bil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.